Sekarang lanjutkan. Nah, ini salah satu informasi penting juga tentang sel, bahwa yang namanya organisme itu ada dua macam. Ada organisme multiseluler dan ada organisme uniseluler. Organisme uniseluler pengertiannya ini, kalau mau dicatat silahkan. Makhluk hidup yang terdiri atas satu sel. Tubuhnya hanya satu sel saja. Sementara organisme multiseluler adalah makhluk hidup yang tubuhnya tersusun atas banyak sel. Manusia termasuk uniseluler apa multiseluler? Multi. Ya, paham ya berarti ya. Nah, di sini multiseluler benar. Manusia multiseluler. Ada banyak sekali mikroorganisme yang multiseluler. Ada banyak sekali makhluk hidup yang multiseluler. Tapi yang uniseluler juga tidak kalah banyak. Ya, ini memang ditampilkan contoh organisme yang uniseluler. Misalnya paramecium. Gambar 2 yang di atas ini. Gambar 2 yang di atas ini adalah organisme bersel satu atau uniseluler, yaitu paramecium namanya. Dia masuk kingdom Protista. Ini paramecium. Ini tampilan kalau kita amati di mikroskop seperti ini. Sementara kalau pakai mikroskop yang lebih canggih akan tampak seperti ini. Lebih 3D, ya. Kemudian ada organisme uniseluler lain. Ini misalnya Euglena. Kemudian ini juga masuk Protista. Amoeba. Ini juga termasuk Protista. Terus ada bakteri Escherichia coli. Bakteri segala jenisnya itu termasuk organisme uniseluler. Ya, itu bedanya uniseluler dan multiseluler. Ada yang tanyakan? Tidak. Oke, sip. Tidak. Oke. Tidak ada. Nah, sekarang kita akan membedakan, kita akan membahas sel ya, lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Nah, Anda bisa buka LK Anda yang poin A nomor 2. Di situ kan ada peta konsep ya. Nah, sel secara struktur ya, itu dibagi menjadi dua macam, yaitu sel prokariot, ini prokariot, dan sel eukariot. Ada yang menyebut prokariotik, sama. Prokariota, sama. Eukariotik, sama ya. Nah, pengertiannya sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Tidak memiliki membran inti. Di jawaban kalian sudah benar apa benar? Benar. Oh, pintar, hebat ya. Benar. Nah, kemudian ada sel eukariotik. Eukariotik ini adalah sel yang memiliki membran inti. Kalau dilihat dari luar memang tidak nampak ya. Jadi nanti kita pelajari lagi lebih lanjut. Jadi antara sel prokariot dan sel eukariot
Yang membedakan adalah ada tidaknya membran inti. Ini. Ada tidaknya membran inti. Sel prokariot tidak memiliki membran inti, sehingga DNA sel prokariot itu ada di dalam sitoplasma. Sementara DNA sel eukariot ada di dalam inti sel atau nukleus. Nah, ini ada tampilan contoh sel prokariot. Di sini memang dicontohkan bakteri Escherichia coli dan bakteri Spirillum. Bakteri itu termasuk organisme yang sangat kecil, tapi masih lebih besar dari virus. Virus lebih kecil lagi. Nah, bakteri ini dan sel prokariot ya, anggotanya bukan hanya bakteri ya. Contohnya bukan hanya bakteri, tapi juga apa? Ada yang tahu enggak contohnya? Selain bakteri. Alga biru. Alga biru, benar. Ya. Jadi sel prokariot sebenarnya khusus anggota kingdom Monera saja. Seluruh anggota kingdom Monera itu adalah sel prokariotik. Seluruhnya. Bakteri, segala macam bakteri, kemudian segala macam ganggang biru, itu semuanya bersifat prokariotik, tidak punya membran inti. Sementara eukariotik, ini contohnya. Ada sel amuba, sel tumbuhan. Sel amuba ini sel hewan ya. Sel epitel pipi. Ini hasil pengamatan Mem Alfi ambil dari pipi bagian dalam. Foto ini. Sel epitel pipi. Ini termasuk sel hewan. Sel euglena. Ini sel tumbuhan. Sel paramecium. Ini sel hewan. Sel sperma. Ini sel hewan juga. Semuanya termasuk sel eukariotik. Selain kingdom Monera. Kingdom apa saja selain Monera? Masih ingat? Ingat. Apa? Ingat. Selain Monera ada 4 kingdom lagi. Semuanya sel eukariot. Apa saja? Animalia. Animalia Plante, pinter. Fungi. Animalia. Plante. Plante. Satu lagi. Animalia, fungi, plante, protista. Ye, masih ingat. Good job. Ya, ini contoh-contoh sel eukariot. Jadi bisa dibedakan ya, sel prokariot dan sel eukariot. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke. Bisa. Next. Sekarang kita bahas lebih lanjut tentang sel prokariot. Nah, apa yang saya sampaikan berikut ini bisa Anda pakai untuk menjawab LK nomor 3 dan juga LK nomor 9 yang ada lingkaran diagram itu ya. Bisa, jadi Anda perhatikan baik-baik ya. Sel prokariot merupakan sel yang sangat sederhana.
struktur tubuhnya hanya terdiri atas materi genetik, tidak punya membran inti. Kemudian selain materi genetik, dia juga memiliki sitoplasma dan membran sel. Sel eukariotik hanya punya organel ribosom. Tapi sel prokariotik itu juga punya dinding sel, kapsul, dan juga flagella. Nah, itu ciri-ciri yang dimiliki oleh prokariotik. Nah, sekarang kita lihat bagian tubuh dari sel prokariot. Nah, ini tampilannya sama persis dengan di LK, ya kan? Jadi Anda bisa, yang belum maksudnya, bisa menjawab sekaligus, atau yang sudah mungkin bisa dicek jawabannya. Siapa tahu ada yang salah. Jadi sekaligus ngoreksi ya. Oke, bagian yang utama dari sel prokariot ini adalah DNA atau materi genetik. Nah, DNA-nya prokariot ini tidak punya bungkus, tidak punya wadah. Jadi dia berantakan di dalam sini. Ya, ini DNA-nya. DNA merupakan materi genetik yang berada dalam sitoplasma, yang menyimpan sifat-sifat organisme. Dan DNA ini diwariskan dari satu organisme ke keturunannya. Bakteri punya DNA, saya punya DNA, Anda semua punya DNA. Di mana letaknya? Di dalam tiap sel tubuh kita. Amazing ya. Amazing. Oke, kita lanjut. Bagian berikutnya adalah sitoplasma atau cairan sel. Ini yang warnanya apa ya? Biru toska ini ya. Cairan sel atau sitoplasma. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya segala aktivitas sel. Sitoplasma itu terdiri atas cairan dan nutrisi, ya, di mana segala reaksi sel terjadi di dalamnya. Ini sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, enzim, nutrisi, dan gas. Oksigen, CO2 ya, hasil metabolisme itu ada di dalam sitoplasma. Oke. Dilanjut, setelah sitoplasma ada ribosom. Bintik-bintik kecil di sini ini ribosom ya. Banyak sekali ribosom. Ribosom itu fungsinya memproduksi protein. Ini, sintesis protein. Sama. Menghasilkan protein juga boleh. Anda jawabannya ya, bisa seperti itu. Buat apa protein? Protein bisa dipakai kalau pada bakteri untuk membentuk pili, membentuk flagella, kemudian berkomunikasi dengan sekitar. Kalau pada tubuh kita protein dipakai untuk ini membentuk kuku. Kuku Anda tumbuh terus ini karena protein. Rambut kita, ya, kemudian membuat enzim-enzim, itu semuanya butuh protein. Yang menghasilkan adalah ribosom. Oke. Selanjutnya, setelah ribosom ada lapisan pelindung protista ya. Di sini ada 3 layer atau 3 lapis pelindung. Yang paling luar adalah kapsul. Layer kedua, dinding sel. Layer terdalam
membran sel. Nih, jangan sampai tertukar ya. Dari luar ke dalam, kapsul, dinding sel, membran sel. Apa bedanya masing-masing? Cekidot. Kapsul ini melindungi dari kekeringan atau melindungi bakteri ketika dimakan oleh sel yang lebih besar. Nah, biasanya bakteri yang punya kapsul kayak gini itu bersifat berbahaya. Ya, dia punya ketahanan lebih. Misalnya Anda makan habis main terus tanpa cuci tangan terus makan ya. Tangan penuh bakteri. Ketika makan, bakteri ada yang ikut masuk. Nah, bakteri dalam tubuh kita itu akan diatasi oleh sel darah putih. Nah, kalau bakterinya itu tidak punya kapsul, dia akan mudah tercerna oleh sel darah putih. Sementara kalau dia punya kapsul, mungkin dia bisa bertahan lebih lama. Akibatnya kemudian Anda jadi diare, ya, tencerem. Mohon maaf ya. Seperti itu. Nah, kapsul. Kemudian layer kedua, dinding sel. Ini dinding sel terbuat dari peptidoglikan. Ini bertanggung jawab melindungi membran plasma dan isi sel. Ya, itu dinding sel. Kemudian membran sel, dia bertanggung jawab dalam transport nutrisi dan limbah dari dalam keluar sel atau sebaliknya. Jadi meskipun tubuhnya terlindung ya, ada 3 lapis pelindung, dia tetap bisa memasukkan nutrisi ke dalam tubuhnya atau mengeluarkan limbah dari tubuhnya. Ini dilakukan oleh membran sel. Kemudian bagian prokariotik berikutnya adalah flagela. Ini flagela yang seperti cambuk panjang ini ya, atau ekor mungkin, seperti ekor. Ini fungsinya adalah sebagai alat gerak. Jadi kalau bakteri ini berada di lingkungan yang lembab, itu kan ada air gitu ya, ada sedikit air, dia bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain dengan menggunakan flagela. Jadi prinsipnya flagela itu mirip kipas pada perahu. Dia berputar gini, akibatnya bakterinya bisa bergerak maju. Kayak gitu, kayak turbin ya, prinsipnya sama kayak turbin. Oke, setelah flagela yang terakhir bagiannya adalah pili. Pili ini rambut halus di sekitar bakteri. Ya, kita cek pili. Nah, fungsinya adalah membantu dia melekat pada subjek. Ya, jadi karena itu ya, kadang kita disuruh kalau cuci tangan kayak gini saja tidak dianjurkan. Ya, kita ada aturan cuci tangan yang benar, digosok, diputer ya. Itu karena beberapa bakteri punya pili sehingga dia tidak mudah lepas dari tangan kita. Nah, seperti itu. Sampai sini tentang bagian sel prokariot ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Pintar. Oke. Kalau sudah, ini ada sel eukariot. Nah, ini bedanya sel prokariot dan sel eukariot. Kalau sel
prokariot tadi DNA-nya kan tercecer ya, dia tidak ada bungkusnya. Sementara sel eukariot dia punya bungkus, dia punya membran inti, sehingga DNA-nya ada di dalam membran. Area yang punya DNA ini disebut dengan nukleus. Nah, ini struktur utama sel eukariot itu inti sel. Ini yang pertama. Kemudian sitoplasma atau cairan sel. Kemudian membran sel, nih pelindungnya. Pelindung ya. Dan organel. Organel ini bagian-bagian yang melayang ini di dalam sitoplasma. Nanti kita akan jelaskan masing-masing. Kita akan pelajari lebih lanjut tentang organel-organel pada sel eukariot. Nah, sekarang Anda sudah belajar, ini kayaknya kuis ini. Oh ya, kuis. Saya ini ya. Siapkan jurnal. Nanti yang jawabannya benar dapat poin. Siap ya? Halo? Siap, Bu. Siap. Siap, Oke. Bu. Di sini ada 8 bagian ya kan? Tapi enggak boleh ngintip dong ya. Fair ya, kalau kuis ditutup buku LK-nya tadi di kertas kosong. Ya. Di sini ada 8 bagian. Nanti kalau benar semua berarti poinnya sesuai jumlah jawaban benar. Ya. Nanti bisa Japri Mem Alfi tunjukkan Anda berapa poinnya biar bisa saya rekap. Poin ini untuk tambahan nilai ulangan harian. Oke ya. Siap. Struktur apakah yang ditunjuk nomor 1? Tunjukkan jawaban kalian di layar. Kamera on loh, kamera on. Kapsul. Oke. Oke, yang sudah jawab, kita cek jawabannya sekarang ya. Kalau benar jawabanmu lingkari. Ya, Bu. Nomor 1 ini kapsul. Betul. Sip. Lanjut ya. Nomor 2. Struktur apa yang ditunjuk nomor 2? Tunjukkan jawabanmu di layar. Kamera on. Nomor 2 apa gambarnya? Nomor 2 itu bagian apa? Dinding sel, Bu. Oke. Dinding sel. Kita cek ya jawabannya ya. Dinding sel, Bu. Ya, benar yang jawabannya dinding sel dicentang atau dilingkari. Betul. Nanti kirim ke Mem Alfi total jawaban semuanya ya. Next. Struktur nomor 3.
Nomor 3. Membransen, Bu. Membransel, Bu. Tunjukkan jawabanmu, ojo ngomong. Ya, engko koncone tiru-tiru. Ya, Membran sel. Cek. Bener, lek jawabannya membran sel bener. Next. Struktur nomor 4. Sudah ya? Bentar, Bu. Belum. Sudah, Bu. Nomor 4 itu Sudah, Bu. Nomor 4 itu jawabannya pilih. Pilih. Ya, benar ya. Sip. Next. Nomor 5. Simpen jawabanmu, tulis ya. Nomor 5 apa itu kah? Oke, kalau sudah siap, jeng 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 jeng. Nomor 5 itu adalah flagella. Ups, salah. Nomor 5 itu sitoplasma. Sitoplasma ya, nomor 5 ya. Oke. Nomor 6. Simpen catat jawabanmu. Sudah siap? Nomor 6 adalah DNA. Benar? Kalau jawab materi genetik juga boleh. Materi genetik juga boleh. Oke, lanjut. Nomor 7. Ya, tinggal 2 ini. Antara 2 ini. Jawabannya adalah iya, flagella. Betul. Next. Yang tidak ada pilihan, nomor 8 pasti ribosom. Oke, silakan difoto jawabannya nanti langsung WA Japri Memalvi ya. WA Japri Memalvi. Tulis namamu juga di kertasnya. Oke. Saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Ada yang ditanyakan? Ya, ada. Oke, berarti insya Allah pertemuan berikutnya yang 2 jam kita akan meeting lagi membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Gitu ya. Ya. Yang belum mengumpulkan LK sel mungkin kalau ada segera dikumpulkan ya, biar tidak ada keterlambatan ke depannya. Oke, sudah jelas penjelasannya? Ya, jelas. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Mem Alfi cukupkan sekian. Kalau ada yang ditanyakan mungkin kedepannya mungkin belum paham, Anda bisa tanya Japri ya. Kalau bingung lagi apa ya tadi saya tadi melihat endomembran misalnya, apa ya endomembran, silakan tanyakan ya, tidak harus di kesempatan kali ini. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih partisipasi Anda semuanya sudah mengikuti pembelajaran daring kali ini. Semoga semuanya selalu sehat ya, tetap semangat belajar. Salam untuk orang tua kalian di rumah ya. Semoga semuanya tetap sehat. Saya akhiri. Setelah ini Anda bisa live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Japri.